Selamat malam pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sultan Makawaru dari Juku Resto Wisma Kala. Malam ini kita akan menggelar dialog akhir tahun yang diprakarsai oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi dengan tema refleksi penyelenggaraan inovasi pelayanan publik regional Sulawesi. Bersama saya di Juku Resto ini telah hadir beberapa orang narasumber yang cukup kompeten untuk membahas mengenai hal ini. Di sebelah kiri saya Bapak Haji Muhammad Rum SHMSI, beliau kita kenal juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus Ketua Forum Parlemen se-Sulawesi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Rum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Anda malam ini. Di samping kiri beliau Bapak Dr. Majid Salatu MA yang kita kenal sebagai ekonom selama ini. Selamat malam, wassalamualaikum Pak. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak malam ini Pak. Ya, kemudian narasumber saya selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes Haji M. Ilham Alim Bahri, MBA MM, yang kita kenal sebagai seorang bisnismen, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Sulawesi Selatan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ilham. Ketemu lagi Pak di Forum Ekonomi dengan saya. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat dan hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, dialog kita malam ini sudah diantar dengan sebuah lagu akustik dari 25 Band. Selamat malam teman-teman musisi yang ada di Juku Resto malam ini. Ceria sekali penampilannya tadi. Oke, Pak Rum, bicara soal pelayanan publik setelah era otonomi daerah, ini memang menjadi harapan besar pada konsep pelaksanaan otonomi daerah. Sejauh ini Bapak mengamati penyelenggaranya di regional Sulawesi atau secara khusus di Sulawesi Selatan, perkembangannya Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mengamati dan merasakan ya tentang pelayanan khususnya dari kalangan pemerintah daerah, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kalau saya sendiri berpendapat bahwa ada perubahan, ada kemajuan, tetapi tentu belum sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu masih banyak yang harus diperbaiki, harus dibenahi ya, sehingga demikian dari hari ke hari pelayanan kepada masyarakat sungguh-sungguh bisa sesuai dengan harapannya, bisa lebih cepat ya, lebih transparan, sehingga dan demikian ya dengan biaya yang ya istilah orang saya kira kalau tidak mesti bayar kenapa mesti bayar ya. Nah itu saya kira itu diperlukan keterbukaan. Oleh karena itu yang penting saya kira adalah kemampuan dari para pelaksana yang memberikan pelayanan ini menjadi suatu hal yang penting. Nah khusus kita di Sulawesi Selatan provinsi, sungguhnya sudah ada perda yang mengenai pelayanan ya, pelayanan publik, dan kalau tidak salah itu perda yang dihasilkan oleh DPRD Sulawesi Selatan itu adalah inisiatif DPRD ya, inisiatif anggota terkait dengan masalah pelayanan publik ini ya. Iya,
tadi Bapak mengatakan masih ada beberapa sisi yang belum berjalan optimal. Yang kira-kira yang sisi-sisi mana yang memang urgent kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat? Karena ujung-ujungnya output sebetulnya yang diharapkan dari sini adalah peningkatan pelayanan dan adalah kesejahteraan masyarakat. Ya, ukuran saya yang sederhana saja. Kalau masih ada masyarakat yang mengeluh, berarti masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang perlu ditingkatkan. Apakah itu di rumah sakit, apakah itu terkait dengan perizinan, ya, di perhubungan dan lain sebagainya. Kalau di kewenangan di tingkat provinsi kan memang terbatas, yang banyak itu di kabupaten kota, ya. Di bidang usaha misalnya oleh BKPMD. Kalau orang masih mengeluh tentang waktu ya lamanya perizinan itu, berarti ya masih ada yang kurang di sana. Kalau masih ada pasien yang terlambat dilayani di rumah sakit, berarti masih ada yang harus diperbaiki di sana. Apalagi kecenderungan masyarakat kita kan semakin maju ya semakin mau diberi pelayanan yang semakin baik, ya. Jadi saya kira seperti itu. Oke. Sudah ada perda yang sebetulnya justru adalah itu perda itu lahir dari inisiatif DPR. Dari sisi parlemen, apakah sebatas itu menginisiasi sebuah perda untuk kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah? Nah, lalu pengawasannya seperti apa, Pak? Ya, paling tidak satu hal, dengan adanya perda itu sudah ada yang bisa menjadi landasan, ya, bisa menjadi acuan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Tentu tidak sebatas itu, banyak hal yang harus dilakukan. Oleh karena saya kira yang paling repot itu adalah para pelaksana yang terjun langsung, ya, menghadapi masyarakat dan memberikan pelayanan ini. Sejauh mana mereka memang sudah bukan hanya kemampuan di dalam memberikan pelayanan, ya, sesuai dengan bidangnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya saya kira adalah karakter mereka sebagai pelayan masyarakat ini yang saya kira susah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan memang, dan di perda itu sudah dicantumkan secara luas, ya, terkait dengan pengawasan terhadap pemberian pelayanan ini, ya, siapa penanggung jawabnya dan lain sebagainya. Sehingga dan itu memang harus ada, paling tidak menurut saya tidak boleh ada kata puas dalam pemberian pelayanan ini. Ya, kalau sudah hari ini lebih baik dari kemarin, tapi besok orang pasti menilai yang pelayanan sekarang kurang lagi, sehingga harus ditingkatkan lagi. Jadi tidak boleh berhenti belajar lah dari petugas-petugas yang terkait dengan pelayanan publik ini. Sehingga demikian meningkatkan kemampuan mereka ini menjadi penting, ya. Dan oleh karena itu para penanggung jawab, para pembina dari organisasi yang memberikan pelayanan ini juga tidak boleh melepas begitu saja kepada stafnya. Dia harus ada kepedulian yang tinggi, ya, sehingga masyarakat betul-betul merasakan adanya pelayanan yang baik, ya, yang disajikan oleh pemerintah, ya. Oke, saya menggarisbawahi tadi bahwa tidak boleh ada kata puas untuk saat ini untuk terus memperbaiki pelayanan publik. Tapi saya ingin beralih ke Pak Majid Salatu dulu. Pak Majid, dari sudut pandang akademisi, bagaimana Bapak melihat perkembangan dan improvement yang dilakukan oleh aparat-aparat kita selama ini di dalam memperbaiki pelayanan publik? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin mulai dari kerangka yang lebih besar dulu di skop Sulawesi. Yang saya mau katakan begini, tahun ini tidak kurang Bank Dunia itu tertarik sekali kepada Sulawesi. Mengapa dia tertarik kepada Sulawesi? Karena melihat perkembangannya yang jauh lebih tinggi, jauh lebih pesat dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Kalau bisa
dikatakan begitu, sehingga Bank Dunia itu melakukan suatu kajian yang disebut diagnosa pembangunan Sulawesi. Sementara berlangsung. Kebetulan saya hadir di dalam kajian ini. Yang menarik dari situ adalah di tengah kemajuan yang pesat yang dicapai Sulawesi relatif dibandingkan dengan pulau lain, provinsi lain di luar Sulawesi, ternyata di Sulawesi sendiri itu tidak rata gitu, tidak imbang. Jadi kesenjangan sosial yang Bapak maksud? Saya mau mulai dari yang besar dulu, pembangunan dulu. Ternyata kepesatan pembangunan yang ada di Sulawesi ini yang paling menonjol itu adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan lain. Yang saya mau katakan adalah bahwa akselerasi pembangunan berkembang begitu pesat, dan itu yang membuat tuntutan pelayanan pembangunan semakin berbagai-bagai dan semakin kompleks. Tapi ada satu hal, ternyata kalau kita cermati lebih jauh untuk menuju kepada yang namanya pelayanan publik, ternyata setiap kabupaten kota di masing-masing provinsi di Sulawesi Selatan ternyata terjadi ketimpangan rata di seluruh Sulawesi ini. Inilah persoalan pelayanan publik menurut saya yang paling besar yang kita hadapi. Kenapa? Karena sekarang sistem komunikasi dan melihat antara satu dengan yang lain, kita tidak bisa sembunyikan bagaimana orang selayar melihat perkembangan yang ada, dan dia menuntut pelayanan yang sama. Tapi pada saat yang sama, kemampuan pemerintah daerahnya tidak sama, karena kepesatan pembangunan ini tidak rata juga di antara semua kabupaten dan kota. Oleh karena itu, nampaknya menurut saya memang pemerintah provinsi itu memegang peranan yang penting untuk merumuskan kebijakan pelayanan. Nah, mari kita lihat secara akademik. Saya minta maaf untuk memulai dari situ. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, esensinya sebenarnya tujuan pokoknya adalah untuk pelayanan publik. Pelayanan publik inilah yang diharapkan pada akhirnya bermuara pada yang disebut kesejahteraan. Jadi dilayani dulu sehingga dia bisa sejahtera. Nah, kalau memang seperti itu, maka nampaknya skim pelayanan publik di setiap provinsi di Sulawesi ini itu betul-betul harus dicermati. Kenapa? Karena saya khawatir ada semacam di tengah perkembangan dan kemajuan yang dicapai sekarang ini, saya minta maaf untuk menggunakan istilah, barangkali ada kebocoran dan pembiasan di dalam skim pelayanan publik ini. Ada yang terloloskan. Ya, Pak Majid, saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh kelemahan-kelemahan yang Bapak maksud tadi, termasuk kesenjangannya yang sampai di daerah yang belum itu. Tapi kita harus lewatkan dulu komersial berikut ini. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita tentang pelayanan publik malam ini setelah beri komersial berikut ini. Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita mengenai refleksi pelayanan publik di era otonomi daerah. Ya, di arena di Juku Resto ini juga hadir beberapa stakeholders yang akan ikut berdialog dengan kita, dengan para narasumber kita yang yang hadir pada malam ini. Ya, saya ingin lanjutkan kembali dengan Pak Majid. Ada terjadi paradoks antara kemajuan pembangunan ekonomi kita di regional Sulawesi dengan kualitas pelayanan kita yang ada di masyarakat, khususnya kalangan bawah. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab utama sehingga ini masih terjadi kesenjangan itu, Pak? Kalau bisa saya lanjutkan, nampaknya memang tidak terlalu mudah untuk mensinkronkan antara sentuhan kepada masyarakat lapisan bawah dan kepentingan untuk memacu perkembangan, sehingga ini menjadi pilihan. Tapi saya beranggapan bahwa seolah-olah di Sulawesi ini ada semacam kesepahaman
antara pelaku pembangunan dan penentu kebijakan untuk mencoba memacu pembangunan. Disinilah biasanya kita lihat ada yang tercecer di belakang. Saya sebenarnya belum berani berbicara tentang kualitas pelayanan. Yang saya ingin katakan adalah mungkin di Sulawesi, paling tidak khususnya di Sulawesi Selatan ini, ada semacam satu standar pelayanan yang seharusnya itu kemana saja kita di Sulawesi Selatan, standar itu sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada kebijakan seperti itu, di mana kebijakan ini seharusnya dikendalikan? Nah, ini yang seharusnya kita kembali pada sistem pemerintahan daerah kita, karena sebenarnya itu ada pada level provinsi, kalau bisa kita katakan, tetapi provinsi itu tidak terlalu mudah untuk dapat mengendalikan apa yang ada di kabupaten kota. Oleh karena itu, kita harus kembali pada apa yang disebut policy atau kebijakan itu. Kalau kebijakan yang ada itu belum mampu merubah perilaku pelayanan, maka sebenarnya kita harus lihat kembali kebijakan itu, karena dia tidak bisa merubah pelakunya pelayanan. Ya, apakah karena otonomi itu ada di tingkat 2 bukan di tingkat 1 di sebenarnya provinsi? Otonomi itu rata, masing-masing punya otonomi. Cuma sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, kita bermain pada tingkat policy, karena banyak sekali yang bisa kita tunjukkan. Misalnya katakanlah di Sulawesi Selatan ada kebijakan pada tingkat provinsi, itu tidak otomatis akan sama betul implementasi pelaksanaannya di tingkat kabupaten kota. Nah, persoalan inilah yang sebenarnya yang berdampak, kalau saya pakai istilah kebocoran dan pembiasan, inilah sebenarnya yang saya maksudkan. Itu pertama. Yang kedua, di tengah ketidakrataan kemampuan kabupaten kota, masyarakat di daerah miskin sekalipun sebenarnya tidak mau ditawar tentang pelayanannya. Dia tidak mau tahu pemerintah mampu membiayai itu tidak. Tapi kalau ada kabupaten lain yang bisa mendapatkan pelayanan yang baik, mengapa saya tidak? Itu semua yang ada. Artinya masyarakat di daerah atau yang ada di kota ekspektasinya sama terhadap pelayanan Itu adalah pelayanan akte kelahiran misalnya. Itu adalah konsekuensi daripada perkembangan pembangunan. Jangan lupa, setiap satu kemajuan itu menciptakan demand kemajuan yang berikut yang jauh lebih besar. Itu hukum baja pembangunan. Jadi selalu saja permintaan masyarakat itu meningkat. Ingat, komunikasi, informasi mereka lihat, nampak di mana-mana. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat apa dampaknya misalnya. Kalau kita lihat dampaknya, semua orang berbondong-bondong ke kota karena di situ dia lihat pelayanan relatif tersedia lebih bagus. Semua orang mau mengakses sumber daya ekonomi, dia melanggar atau tidak, dia tidak peduli. Jangan coba-coba mau tertibkan pasar. Jangan anggap ini sesuatu yang saya punya kesempatan yang saya harus lakukan. Nah, hal-hal yang seperti ini membutuhkan pakai istilah yang biasa digunakan strong government, pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat inilah yang sebenarnya harus ditopang oleh dua. Pertama, kelembagaannya juga kuat. Yang kedua, kapasitas aparatnya juga harus kuat. Padahal di sisi ini juga kita lihat masih lagi-lagi ada kebocoran. Kelembagaan yang kuat di pemerintahan daerah, saya kira kita bisa katakan masih terlalu susah kita dapatkan. Betul-betul ada, katakanlah, saya minta maaf untuk mengatakan SKPD kabupaten dan kota yang benar-benar solid. Belum lagi aparatnya. Tapi kalau dari segi ijazah, saya kira ijazah yang ada di daerah sekarang ini tinggi-tinggi semua, master doktor semua sudah tersebar. Tapi kan itu artinya bahwa tidak ada hubungannya antara kapasitas dengan ijazah itu kan. Nah, sekarang ini yang perlu barangkali kita soroti adalah, adakah satu SKPD atau kelembagaan pemerintahan yang bisa menjadi benchmark untuk kita jadikan contoh di setiap kabupaten kota yang bisa menjadikan katakanlah virus pelayanan yang bisa diunggulkan. Nah, sudah banyak upaya seperti ini, misalnya inovasi pelayanan yang dikembangkan. Saya kira itu bagus.
Hanya saja jangan terbatas pada ada award atau ada dicatat prestasinya, lalu kemudian tahun berikut tidak muncul lagi gitu kan. Nah ini yang sebenarnya tantangan-tantangan besar yang kita hadapi dari segi pelayanan publik. Ini belum berbicara kualitas, karena ada yang saya mau katakan pada poin ini. Bahkan ada sekarang yang bangga dengan mengatakan sudah melayakan SPM, standar pelayanan minimal. Saya bilang, apanya yang perlu dibanggakan kalau Anda melayakan SPM? SPM itu baru yang minimal, baru yang bagus kalau Anda sudah maksimal. Sekarang SPM saja sudah dibanggakan, tapi itu belum. Oke, sebelum saya ke Pak Ilham, Kadin, pelaku usaha sebagai user dalam hal ini dalam pelayanan publik, saya ingin kembali ke Pak Rum dulu. Pak Rum, Pak Majid mengatakan bahwa terjadi kesenjangan di tingkat provinsi sampai ke daerah. Di daerah bahkan pelayanan minimum sekalipun Pak Majid jangankan bicara soal kualitas, pelayanan minimum pun seperti itu. Dari sisi parlemen ada enggak yang bisa didorong Pak supaya ini terjadi penyamarataan dalam hal kualitas pelayanan itu? Ya, jadi itu yang sesungguhnya kalau menyangkut pelayanan ya, inilah salah satu masalah yang dihadapi di era desentralisasi sekarang ini, karena mau tidak mau kita berpegang pada kewenangan, dan kewenangan utama yang justru banyak memberikan pelayanan itu adalah di pemerintah kabupaten kota. Kalau di provinsi itu hanya beberapa ya. Nah, tetapi provinsi itu mempunyai kewenangan lain yang memberikan supervisi, memberikan pengawasan. Sedangkan standar itu yang harus membuat standar pelayanan itu adalah pemerintah pusat. Ya. Nah, itu yang sebetulnya adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, tapi wakil kalau yang diwakili belum memberikan ya susah juga. Ya. Makanya kami di provinsi itu mengambil inisiatif di DPRD membuat perda itu, ya. Dan di perda itu mengatur perlunya ya kalau Pak Majid mengatakan ya SPM saja sudah bangga, tetapi boleh dihitung berapa banyak daerah yang sudah punya standar pelayanan minimum. Ya, itu pun baru beberapa ya mungkin pendidikannya, kesehatan belum banyak. Karena pada umumnya masih menunggu ada nggak dari pusat sudah membuat SPM-nya. Nah itu. Dan sekarang kan memang ya orang yang mengambil inisiatif juga kadang dihantui oleh berbagai masalah ya, sehingga lebih baik menunggu daripada mengambil inisiatif kan gitu. Karena itu nanti salah lagi kan gitu, ujung-ujungnya bisa berdampak kepada aspek hukum kan gitu. Nah, padahal mestinya ya seperti yang Pak Majid katakan ya, pemerintah itu tujuannya untuk apa kan itu. Dan inisiatif itu sudah ada di daerah ya, di pemerintah daerah di level mana saja mestinya bisa melakukan itu. Jadi paling tidak penyelenggara pelayanan ini ya harus ada inisiatif, karena kewenangan itu sudah ada di tangan mereka. Sekecil apapun ya, dia tidak boleh mengatakan tidak kalau masyarakat membutuhkan pelayanan ya, karena itulah pemerintahan ini ada ya. Jadi nggak boleh lah. Dan khusus kita di sini, kita kembali ke perda itu, perda yang dibuat oleh provinsi itu walaupun inisiatifnya dari anggota dewan ya, tetapi begitu dia menjadi perda, itu perdanya Pemda Sulawesi Selatan. Di situ banyak hal yang harus ditindaklanjuti dengan pergub misalnya. Dan kalau sudah ada pergubnya, mestinya tidak ada hambatan untuk melaksanakan. Termasuk kabupaten kota bisa menjadikan itu sebagai payungnya, menjadi rujukan untuk membuat perda yang sama. Ya, jadi ya kalau untuk kepentingan rakyat tidak boleh ada yang menghambat. Ya,
Dan kan undang-undang sudah ada, apalagi kita sudah ada perda. Perda itulah yang harus dijabarkan lagi ke tingkat bawah, ya. Dan dengan demikian kita berharap ya akan pelayanan itu bisa sungguh-sungguh menyentuh kepentingan rakyat. Baik, Pak Rum, nampaknya makin menarik dialog kita malam ini, tapi kita harus lagi-lagi harus break dulu, dan selanjutnya di sesi berikutnya tentu saya akan mendengarkan evaluasi dari dunia usaha yang menjadi user daripada output pelayanan publik ini. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pelayanan publik di regional Sulawesi yang diprakarsai oleh Badan Pengembangan BKPRS, Badan Kerjasama Regional Pembangunan Sulawesi. Ya, Pak Ilham Alim Bahri, dari sisi pelaku bisnis, bagaimana Bapak merasakan selama ini era otonomi daerah yang sebetulnya sejatinya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan di daerah dalam rangka optimalisasi potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah. Iya, jadi memang era otonomi daerah ini kan dimulai dengan adanya era reformasi, dan itu baru berjalan kurang lebih tahun ke-14 ya. Jadi itu dengan diberlakukannya beberapa instrumen-instrumen, adanya aturan perundang-undangan, kemudian bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan terutama di kalangan dunia usaha. Dan kita tahu persis bahwa ciri khas daripada pengusaha itu kan praktis untuk menjalankan ekonomi, dan pengusaha itu punya wadah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kadin. Itu tugas daripada Kadin untuk memikirkan atau menjadi mitra daripada pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Bagaimana dari pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil, menengah sampai pengusaha mikro, sehingga ini membutuhkan pemikiran-pemikiran atau kebijakan-kebijakan yang akan memudahkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita tidak akan bisa mencapai kesejahteraan, prosperity-nya kalau kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Nah, seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Rum dan Pak Majid, bahwa memang yang paling penting untuk mengarah kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik, itu paling penting adalah instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan, apakah itu dari undang-undangnya sendiri, dari tingkat menteri, kemudian peraturan menteri, kemudian sampai ke tingkat peraturan daerah di provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Kendala yang kita rasakan juga memang karena ini kan usianya baru kurang lebih 10 tahunan, sehingga membutuhkan di sini penyesuaian, terutama dari kalangan SDM aparat itu sendiri. Jadi mungkin saja kebijakannya bagus, tapi pelaksana, apakah itu di tingkat SKPD, kalau turun lagi ke bawah, SKPD provinsi, SKPD kabupaten kota, bahkan sampai bagaimana menjalankan di tingkat kelurahan. Ya, jadi sedangkan di lain pihak pengusaha ini kan mau cepat, tapi kalau pengetahuan terhadap upaya menjalankan instrumen apakah itu peraturan perundangan atau kebijakan itu tidak begitu diresapi oleh pelaksana di bawah, itu juga akan membuat kesenjangan-kesenjangan. Iya, Pak Ilham, di awal era otonomi daerah yang banyak muncul ke permukaan adalah maraknya perda-perda yang sebetulnya membebani perekonomian, boro-boro mempercepat proses perizinan untuk kegiatan investasi, justru makin kontraproduktif karena banyak perda-perda yang kemudian memunculkan retribusi yang akhirnya menjadi beban
buat pelaku bisnis. Nah, waktu sekitar 14 tahun, apa itu masih bisa dikatakan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian? Sementara sekarang dunia bisnis, dunia ekonomi adalah dunia yang sangat kompetitif. Negara-negara lain yang pemerintahannya berjalan lebih efektif, investasinya lebih murah, ekonominya jauh lebih produktif. Ya, jadi memang betul bahwa kita dalam kurang lebih 14 tahun dari masa sentralisasi, sekarang desentralisasi, memang dibutuhkan waktu, seharusnya memang lebih cepat penyesuaian terhadap terutama aparat-aparat itu. Tapi karena istilahnya kebablasan, sehingga banyak katakanlah daerah-daerah itu membuat seperti yang dikatakan tadi, peraturan-peraturan yang justru menyulitkan. Untung saja pemerintah mulai dari pusat dalam 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini menyadari hal itu, sehingga diadakanlah perbaikan-perbaikan. Tapi ini tentu saja masih membutuhkan waktu. Karena apa? Karena kita harus cepat menyesuaikan. Ini kita katakanlah kita organisasi seperti BKPRS itu kalau di Indonesia mungkin kita harus akui bahwa organisasi Pulau Sulawesi ini, BKPRS ini, 6 provinsi ini, itu mungkin yang terbaik di antara beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dia selalu menjadikan contoh. Tapi kita juga harus sadari bahwa kita sudah harus menghadapi masyarakat ASEAN 2015, 1 Januari 2015. Berarti sudah 2 tahun lagi masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, kita masuk ke era global seperti ini, memang harus dituntut bukan saja di kalangan pengusaha atau di kalangan pemerintah pusat. Sekarang sosialisasi dari pemerintah pusat turun ke bawah, tapi ini juga bottom up-nya ini bagaimana di tingkat-tingkat kabupaten. Bapak tadi sempat menyinggung BKPRS. BKPRS itu setahu saya cukup aktif menggelar forum-forum antar pemerintah daerah maupun melibatkan pihak swasta juga. Inisiatif seperti itu memberikan dampak yang cukup positif untuk menggerakkan investasi yang ada di daerah. Iya, di mata Kadin seperti itu. Iya, jadi kebetulan sekali di BKPRS itu ada namanya Dewan Bisnis. Itu memang kerjasama dengan Kadin. Dan Kadin Sulawesi Selatan itu diberikan kepercayaan oleh teman-teman di kawasan timur Indonesia, 12 provinsi. Kalau kita bicara dengan katakanlah yang lebih luas, katakanlah BIM IAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Coast Area ini, itu 14 provinsi, termasuk 4 di Kalimantan, 6 di Sulawesi, 2 Maluku, 2 Papua. Tapi kalau kita bicara Indonesia Timur, berarti kan termasuk NTB dan NTB, selain yang 10 tadi. Jadi saya kira memang sangat bersyukur sekali kita antara BKPRS, Kadin, dan masing-masing provinsi dibantu dengan institusi-institusi seperti perguruan tinggi, kemudian juga dari pihak perbankan. Itu hampir tiap bulan mengadakan semacam coffee morning atau mungkin afternoon tea. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya di tingkat inisiasi baik pemerintah daerah, BKPRS, bahkan juga dari sisi parlemen dan dunia usaha sendiri itu sebetulnya sudah berjalan cukup baik. Hanya di tataran operasional yang mungkin masih ada masalah. Kita akan lebih jauh membahas bagaimana implementasinya di lapangan supaya ini betul-betul standar pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pelayanan publik di regional Sulawesi. Pemirsa di rumah juga dapat berinteraksi, bertanya langsung dengan narasumber kami yang ada di studio ini melalui line telepon 0852 99 51 70 80. Saya ulang, 0852 99 51 70 80. Para hadirin yang ada di Juku Resto ini juga stakeholder yang ada juga bisa bertanya langsung kepada para narasumber kita yang ada di depan. Iya, Pak Rum, rupanya masalah di tingkat operasional. Kira-kira apa yang bisa diinisiasi lagi setelah regulasinya kita buat, didorong pemerintah provinsi untuk membuat peraturan-peraturan yang
lebih operasional lagi, tetapi nyatanya di tingkat kabupaten khususnya SKPD di daerah yang belum optimal. Kira-kira apa lagi yang bisa diinisiasi lagi, Pak? Ya, terima kasih. Jadi salah satu yang disampaikan Pak Majid tadi bahwa itu ada ketimpangan ya antar daerah di tingkat Sulawesi Selatan misalnya antar kabupaten kota, mungkin di tingkat regional Sulawesi antar provinsi juga seperti itu. Ya kembali antara asosiasi ketua DPRD provinsi ya dan kita regional Sulawesi juga ada kerjasama sungguhnya dengan BKPRS ini untuk membuat ya sebuah program legislasi daerah ya, dan salah satu misalnya yang terkait dengan investasi, sehingga karena kita menyadari tidak semua daerah provinsi saja itu memiliki perda-perda yang seperti itu untuk pemberian pelayanan. Nah, salah satu untuk pelayanan bidang investasi misalnya BKPRS kita harapkan bisa menyusun ya draft perda untuk investasi ini, di mana semua provinsi bisa membuatnya sendiri-sendiri dengan mengacu kepada apa yang dipersiapkan oleh BKPRS. Demikian pula dengan kabupaten kota bisa mengacu ke apa yang dipersiapkan oleh BKPRS nanti, dan kita memang punya agenda ya untuk pertemuan-pertemuan regional, dan bahkan kita di Sulawesi Selatan juga bisa memfasilitasi untuk mengundang pimpinan DPRD kabupaten kota khusus Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu. Saya kembali nyinggung tadi masalah perda-perda yang pungutannya yang retribusi macam-macam itu yang membebani lah, ya membebani baik pengusaha maupun swasta. Kalau kita melihat trennya sekarang ini itu sudah Pak Rum, ada penelpon yang ingin berinteraksi langsung dengan Bapak. Terputus rupanya. Halo. Sorry, terputus. Ya. Dilanjut aja dulu, Pak. Ya, jadi itu sekarang sudah, karena di kementerian, di Depdagri itu semakin selektif ya, semakin ketat. Makanya setiap rancangan perda yang dibahas di DPRD, sebelum disahkan harus dikonsultasikan dulu dengan kementerian. Ya, sehingga di situ sudah bisa ketahuan bahwa ini tidak boleh. Ini kalau ada pembebanan biaya itu langsung dipotong. Apalagi terkait kewenangan ya, kewenangan. Saya kira enggak zamannya lagi untuk selalu mengut-mengut menjadikan perda itu sebagai sumber pungutan. Jadi enggak begitu lagi ya. Iya, jadi di Sulawesi yang menurut Pak Majid pembangunannya cukup positif, sudah tidak banyak lagi hal-hal yang seperti itu, Pak, yang ya, jadi kita harapkan tahun 2013 nanti insya Allah akan ada upaya-upaya ya untuk bukan penyeragaman, tetapi ada upaya untuk kita di DPRD Provinsi Sulawesi ini membuat perda untuk investasi, untuk pelayanan lainnya, di mana BKPRS ini menjadi dapurnya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi suatu provinsi kira-kira bisa menyampaikan masalah apa yang perlu dibuatkan perdanya. Itu kita coba bekerja sama dengan BKPRS yang menghimpun berbagai ahli yang bisa mempersiapkan draftnya begitu. Ya, Pak Rum, kalau secara nasional pelayanan terhadap investasi ini setahu saya kan sudah ada standar waktu misalnya 1 bulan. Kalau di Sulawesi sendiri apakah sudah ada standar seperti itu juga yang ditetapkan? Iya, saya kira di Sulawesi Selatan kita sudah ya, dan tapi seperti yang Pak Majid kemukakan tadi, semakin maju suatu masyarakat kan semakin membutuhkan juga pelayanan yang lebih baik ya. Dan jangan dikira orang di kampung juga mau pelayanan yang baik. Jadi ya, Pak Rum, rupanya ada penelpon yang masuk nih. Halo. Ya, halo.
Waalaikumsalam. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Di Goa, Pak. Ya, Dari gua. dari Goa. Iya, Pak Sofian di Goa. Pak Sofian. Mau bertanya dengan siapa Pak Sofian? Langsung ke Pak Rum atau Pak Majid yang ada di... Iya, mungkin secara umum saja, Pak. Iya. Silakan Pak Sofian. Iya, jadi ini sangat bagus sebenarnya karena ini di akhir tahun 2012. Ini adalah mungkin refleksi untuk masyarakat kita khususnya di Sulawesi Selatan. Karena ini menyangkut masalah pelayanan publik. Mungkin dari saya, Pak, ada semacam data banding. Jadi ketika kita ingin mengetahui bahwa apakah pelayanan di Sulawesi Selatan khususnya tentang pelayanan publik ini apakah sudah sesuai dengan standar. Artinya ada mungkin evaluasi dari lembaga terkait. Mungkin per 3 bulan diadakan evaluasi. Jangan nanti di akhir tahun seperti ini. Karena mendengarkan jawaban dari Bapak Kepala DPRD tadi, dari Parum, saya tidak mengatakan bahwa dia merambah, tapi setidaknya sudah harus ada penilaian di situ bahwa ada memang standar pelayanan publik di Selatan, khususnya di kabupaten kota, memang yang mengalami kesempatan, ada juga tidak. Nah, itu harus pacu didorong ke depan. Saya sangat sependapat tadi Bapak yang narasumber yang di tengah bahwa apa yang mau kita banggakan, standar pelayanan maksimum saja itu tidak jelas. Oke, Pak Sofian, intinya adalah Bapak mengharapkan ada evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kita ya, begitu ya? Oke Pak, ya kita sepakat dengan itu. Artinya begini mungkin Pak, kita mengatakan bahwa solusi perekonomiannya bagus. Tidak bagus sudah. Ya, terputus. Pak Rum, ini tadi menanggapi langsung Pak Rum sebetulnya soal evaluasi itu. Iya, jadi sesungguhnya dengan perda yang dibuat di kita di sini di provinsi itu memang sudah mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan jadi SKPD katakanlah gitu itu sudah semestinya sudah membuat standar-standar pelayanan di internal mereka ya. Untuk skala provinsi ya dibuat dengan peraturan gubernur. Lalu terkait dengan sektor tertentu SKPD itu sudah harus membuat sehingga menjadi acuan bagi jajarannya dalam memberikan pelayanan ya. Jadi menurut saya ya itulah gunanya desentralisasi ini, gunanya otonomi ini tidak harus menunggu dari pusat ya. Kalau selalu menunggu ya apa bedanya pemerintahan sentralisasi dengan desentralisasi sekarang. Nah, inilah dibutuhkan seorang pemimpin. Tidak usah selalu kita berkaca ke pemimpin nasional. Pemimpin SKPD juga harus punya keberanian, harus mengambil inisiatif, harus berkreasi. Iya, kepemimpinan dalam skala kecil pun itu harus mempunyai inovasi yang sama ya di bidangnya. Nah ini yang masih kurang, jujur saja kita harus mengatakan kurang ya. Ada penelpon lagi rupanya Pak Rum. Halo. 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 Iya. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Iya, ini saya Haris Makassar Pak. Iya, Pak Haji, silakan Pak Haji Haris. Di narasumber kita adalah anggota perwakilan rakyat. Dia menyinggung tadi bahwa banyak perda-perda yang sangat menyusahkan masyarakat. Itu sebenarnya bukan menyusahkan, membunuh masyarakat. Bahkan pungli-pungli yang tidak jelas itu banyak bersebaran Pak. Terus kami orang-orang pulau ini pungli-pungli yang sangat membunuh kami, sehingga Bapak ini bisa mungkin
merespon masalah kami. Yang penting yang masa pungli itu adalah kami sedang nelayan itu orang-orang Polri dari TNI, komandan-komandannya itu banyak melaksanakan pungli, Pak. Ini fakta dan nyata, Pak. Cuma mungkin Bapak sebagai anggota Dewan tidak pernah jalan-jalan ke daerah kami, jadi tidak tahu sesuatu kejamnya pungli di sana. Tapi apa boleh buat, karena itu adalah seorang, ya kalau bilang negarawan, harus kita laksanakan apa yang dia minta. Iya, jadi Bapak mengeluhkan pungli selain retribusi yang selama ini juga berkedok di balik Perda itu ya Pak ya? Kalau ya yang jelas itu kalau Perda itu masih boleh-boleh saja, ya selagi masih wajar. Tapi ini yang pungli-pungli yang jelas, Pak, dan orang-orang yang aparat yang melaksanakan pungli itu. Oke. Nah, contohnya Dandim, dan Ramil, Kapolsek, Polres, Kapolda malah dibelikan mobil, Pak. Ya, pengusaha ikan itu di Makassar itu, Pak. Oke Pak, kita sudah bisa menangkap apa intinya yang ingin Bapak sampaikan. Intinya adalah persoalan pungli yang, ya kalau pungli jelas-jelas itu di luar aturan ya Pak ya. Pak Rum, ya. Makanya ini sempat makanya ini pas sekali dengan Bapak, karena dia kan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai Oke, terima kasih Pak. Masukannya soal pungli. Ini kita bicara soal Perda, soal peraturan. Kalau pungli itu satu sisi mungkin dalam pengawasan pemerintahan, ya begitu ya Pak Rum ya. Ya, jadi apapun ya kalau pungli ya pasti tidak benar. Tapi menurut saya disinilah dituntut keberanian dari masyarakat yang bertukang belah. Kenapa mesti mau bayar kalau sudah tahu itu pungli? Ya, mestinya kan kita juga harus bisa menolak, harus berani menolak. Kalau membayar kasih kwitansi, apa dasarnya, kan gitu. Tidak bisa kita hanya mengharap dari satu sisi dari aparat itu yang tidak melakukan, karena kadang juga mereka diiming-imingi ya. Nah, kalau memang merasa dipaksa, ya mestinya kan dilaporkan ke atasannya atau kepada institusi yang memang menangani hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi harus seperti itu. Kalau kita memang tidak senang, tidak suka, ya jangan dilakukan. Kalau kita tetap mengikuti kemauan mereka, berarti kan kita juga ikut membantu. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat ya hal-hal yang seperti itu akan menimbulkan kesadaran baru dari semua institusi pemberi pelayanan atau instansi pemerintah ini untuk tidak lagi melakukan hal demikian. Memang yang jujur saja yang lemah di kita itu adalah aspek pengawasan, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sendiri, yang salah satu fungsinya pengawasan itu sangat lemah ya, atau tidak tahu cara melaksanakan pengawasan, mungkin juga seperti itu. To the point, ini segmen terakhir Pak. Terima kasih para narasumber yang terhormat dan moderator. Izinkanlah kami bergalau pendapat, kalau bisa dikatakan sebagai lawan jenis daripada refleksi adalah internalisasi. Karena biasanya di awal-awal akhir tahun itu adalah awal tahun, jadi masalahnya tinggal jamnya yang berbeda. Kadang-kadang jamnya Greenwich Mean Time atau Makkah Mean Time. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah refleksi tentang masalah hukum. Di Sulawesi Selatan ini saya hormat karena masyarakatnya itu tunduk pada hukum banyak. Dan saya ke Goa, masyarakat Goa kemarin, saya lihat, saya diberi 3 kunci bahwa penegakan hukum itu harus berasal dari keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, masalah yang 2 ini saya tidak perlu bahas, berani dan jujur, tapi bertanggung jawab. Pengendalian penduduk itu adalah hal yang utama.
pertambahan penduduk kita itu cepat sekali. Dengan kecepatan pertambahan penduduk ini, dinamika pertumbuhan penduduk ini harus dikendalikan dengan irama pembangunan yang sama melayani. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad mengatakan sa'adatul ummati khadimul ummati sa'adatuhum. Pelayan daripada umat itu adalah itu. Jadi pemimpin itu adalah pelayan umat. Sehingga sekarang secara keagamaan, seberapa jauh masyarakat agama di Sulawesi Selatan menyantuni mereka-mereka yang difabel, yang kebetulan kalau di luar negeri mereka itu ada trotoar khusus, ada lift khusus, ada, padahal mereka non muslim. Maaf Pak, bisa to the point ke persoalan kira-kira di Sulawesi Selatan, di ibu kotanya ini, di Makassar ini, bisa nggak katanya masyarakat kota dunia? Seberapa jauh menduniakan pelayanan itu dengan tidak menunda-nunda pelayanan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Luar biasa, sekolah luar biasa. Mereka kadang-kadang tanggap pada orang tuanya karena bapaknya cuma PNS, pensiunan cuma 20 juta, dia tidak mau sekolah lagi perguruan tinggi. Karena apa? Miskin bapakku. Nah, ini masalah-masalah pendapatan ini berdampak 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu saya pikir refleksi kita ini perlu inovasi di bidang pelayanan pendidikan. Seberapa jauh pendidikan kita itu menyentuh mereka-mereka yang difabel. Secara universal mereka mempunyai 7 hak. Tidak perlu saya beberkan di sini karena waktu pendek. Iya, oke. Saya kira itu adalah strong point-nya adalah pelayanan di bidang pendidikan, ya Pak ya. Bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Oke, ini segmen terakhir, mungkin masih ada satu penanya lagi. Ya, silakan Pak. Mohon maaf kalau bisa disebutkan nama Pak. Ya, nama saya Ilham Tajuddin Pak. Ya, sehari-hari akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Mungkin dalam acara ini kapasitas saya sebagai salah satu bagian dari BKPRS. Oleh karenanya mungkin pertanyaan yang akan saya ajukan ini tidak terlepas dari bagaimana kemudian Bapak Haji Muhammad Rum adalah Ketua Forum Parlemen di BKPRS, yang saya kira ada beberapa agenda yang penting yang saya kira dari beberapa acara yang diselenggarakan oleh BKPRS sudah ada kesepakatan yang saya kira muncul secara tiba-tiba dan disemangati dengan satu kebersamaan yang tulus begitu untuk mencoba mencari pemecahan atau solusi bagaimana kemudian agenda-agenda pembangunan penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi ini bisa ada kesepahaman bersama. Ada mungkin paling tidak di ujungnya adalah ada blueprint gitu yang saya kira akan juga sangat banyak menyentuh lahirnya satu sistem pelayanan yang mungkin tadi Pak Majid singgung pelayanan minimal pun gitu kita bisa anggap sebagai sesuatu kebanggaan, tapi saya berpikir bahwa maksimal minimal misalnya itu bukan satu ukuran, tapi apa yang ingin kita rujuk ke depan adalah bagaimana Pak Rum sebagai ketua Forum Parlemen BKPRS mencoba untuk menemukan satu solusi lahirnya satu sistem pelayanan minimal dari paling tidak ada 2 agenda penting yang biasanya menjadi core kegiatan BKPRS. Bisa lebih dipersingkat lagi Pak? Iya, pertama adalah deklarasi hasil dari musyawarah regional pembangunan yang biasanya setiap tahun Pak diselenggarakan. Ada 2 deklarasi Mamuju dan deklarasi Kawanua. Dan yang kedua adalah menyangkut MP3I. Ini banyak hal yang saya kira perlu ada sesegera mungkin
lahirnya satu kesepahaman dan kesepakatan melahirkan satu satu rujukan blueprint lah, mungkin paling tidak seperti itu, mengenai sistem pelayanan minimal yang bisa digunakan oleh provinsi yang ada di Sulawesi di dalam melaksanakan atau mewujudkan apa yang disepakati dari, maksud saya, deklarasi, baik deklarasi Mamuju maupun deklarasi Kawanua pun mungkin ke depan mengenai MP3I. Dan mungkin sedikit sekali Pak, ya mungkin terakhir acara di Bali mungkin baru-baru ini kan paling tidak ya tidak ada 3 ketua DPR sudah bersekepahaman melakukan sesuatu event yang kira-kira akan merujuk ke arah seperti itu. Mungkin saya minta bagaimana kemudian Pak Rum sebagai ketua Forum Parlemen bisa mencermati agenda-agenda apa saja yang kira-kira bisa melahirkan sejumlah dokumen yang nanti akan melahirkan sistem pelayanan yang kita inginkan itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rum. 2 penanya rupanya ke Pak Rum, mungkin saking besarnya harapan masyarakat kita terhadap parlemen dalam hal mendorong kualitas pelayanan publik. Saya persilakan Pak Rum. Ya, terima kasih. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih atas harapan-harapan ini yang disampaikan. Jadi kembali lagi tadi Pak yang pertanyaan pertama, kembali ke aspek kewenangan daerah itu. Jadi kalau fasilitas umum itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota, kan gitu. Mungkin kalau terkait dengan pendidikan seperti yang dilaksanakan sekarang ini di era Pak Sahrul, Pemprov itu mengalokasikan sejumlah dana APBD ke semua kabupaten kota, tetapi kita harus memahami bahwa sesungguhnya masalah pendidikan itu adalah kewenangan kabupaten kota. Makanya sebelum program pendidikan gratis yang menjadi visi misi daripada Pak Sahrul 5 tahun lalu itu dibuatkan dulu MOU dengan seluruh bupati wali kota. Barulah Pemprov mengalokasikan sejumlah dana yang dimasukkan ke APBD kabupaten kota. Nah, dengan berdasar pada MOU itu jalanlah itu pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan item-item yang disepakati dari awal. Jadi seperti itu sesungguhnya. Demikian pula dengan kewenangan lain, karena itu adalah kewenangan utama daripada kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32. Provinsi tidak boleh seenaknya mencaplok kewenangan kabupaten kota itu. Ya. Itu dia bisa keberatan. Ya, kalau mau ambil saya punya kewenangan, jadi kabupatenku juga. Itu persoalannya. Ya, yang kedua Pak, ya saya kira masalah pendidikan tadi yang membutuhkan kekhususan Pak ya, kami akan menyampaikan juga ke pihak eksekutif dalam dinas agar itu masuk dalam item pendidikan gratis ke depan ini yang memerlukan kekhususan ya. Soal inisiasi dan seperti deklarasi Mamuju dan forum yang di Denpasar beberapa waktu yang lalu Pak. Ya, saya kira itu membutuhkan, memang akan dikonkretkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. DPR Provinsi se-Indonesia akan, kami di regional Sulawesi juga akan melaksanakan di Manado dalam waktu 1-2 bulan ke depan, dan sisa kami membutuhkan informasi dari BKPRS sebagai hasil kesepakatan kita di Bali yang lalu, yang konkretnya bagaimana. Mungkin kami bisa membawa ke pertemuan di Manado di awal tahun 2013 ini, sehingga mudah-mudahan di tahun 2013 ini apa yang
menjadi komitmen kita di pertemuan-pertemuan yang lalu terakhir di Bali itu bisa terwujud ya. Dan kalau hal itu bisa dilakukan, ini suatu hal yang baik sekali ya, sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Majid, minimal ya ketimpangan antar provinsi di Sulawesi ini itu bisa teratasi ya. Dan kalau itu bisa teratasi, saya yakin kabupaten kota juga pasti akan bisa ikut juga dalam proses seperti ini. Saya kira begitu. Ya, baik Pak Rum, Pak Majid. Berbagai inisiasi di tingkat pemerintah, di tingkat parlemen, bahkan pertemuan-pertemuan rutin seperti yang digambarkan oleh Pak Rum itu sudah dilakukan. Namun memang di tingkat implementasi di lapangan itu yang masih timpang. Kira-kira apalagi yang harus diinisiasi yang lebih praktis lagi? Bapak sudah menyinggung bahwa sebetulnya ada dua faktor, pemerintahan yang kuat dan kelembagaan yang kuat. Pada tingkat SKPD, kira-kira dari kacamata akademik, apalagi Pak, dan mungkin ini sekaligus closing statement karena ini adalah segmen terakhir di kita, Pak. Ya, jadi mari kita sadari bahwa pelayanan publik ini cakupannya sangat luas. Oleh karena itu kita perlu memahami struktur, dimensi dan skala tentang pelayanan publik ini. Nampaknya kita perlu semacam mengendapkan kembali cara pandang kita tentang yang namanya pelayanan publik. Kalau kita bisa mengendapkan kembali, itu berarti bahwa setiap lembaga yang berkewenangan di dalam memberikan pelayanan publik itu perlu merumuskan cara pandangnya. Cara pelayanan publik di tempat saya itu kayak apa sih? Sangat fundamental ya Pak ya? Ya, dan ini menurut saya sudah tidak bisa lagi dihindari. Harus persegera dilakukan. Karena kalau kita tidak ingin yang saya menggunakan istilah saya tadi, ada kebocoran dan ada pembiasan, maka cara pandang tentang pelayanan publik yang terstruktur, berdimensi dan berskala itu sudah harus cepat dilakukan. Karena ke depan ini tuntutan yang sangat besar tentang pelayanan publik hanya bisa dijawab kalau setiap lembaga yang berkewenangan itu mempunyai peta jalan tentang pelayanan publiknya. Tidak bisa tidak lagi. Dan peta jalan itu harus, karena provinsi sudah punya perda, itu sudah harus pada tingkat operasional yang ada di kabupaten kota, sehingga provinsi bisa mencoba menyamakan standar kualitasnya pelayanan publik itu. Tetapi di tingkat kabupaten kota itu pengendalian dan pengawasan harus benar-benar diperketat. Saya kira itu tantangan kita ke depan. Ya, intinya adalah mapping langkah yang akan dilakukan adalah kemudian pengendalian dan pengawasan itu di tingkat daerah. Baik, Pak Ilham, saya kira dalam kesempatan ini, dalam refleksi akhir tahun ini, yang kami atas nama dunia usaha, atas nama Kadin Sulawesi Selatan itu sangat-sangat memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya. Saya bicara Kadin bukan cuma Sulawesi Selatan saja, tapi Kadin kawasan Timur Indonesia. Jadi apresiasi ini kepada terutama BKPRS dan juga lebih khusus lagi kepada pemerintah Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena 6 provinsi yang ada di BKPRS ini bergerak secara bersama-sama. Sekarang ini yang paling penting, apalagi kalau kita bicara MP3EI, itu yang paling penting adalah infrastruktur. Sekarang untuk infrastruktur, katakanlah kita bicara percepatan, katakanlah seperti udara, sekarang begitu mudah. Sekarang kalau saya mau ke Kendari, itu berapa penerbangan satu hari? Begitupun saya ke Luwuk Banggai, saya mau ke Mamuju, saya mau ke katakanlah Manado, Gorontalo, sudah tidak begitu sulit buat ini. Apalagi sekarang ini kita sudah tahu bahwa untuk air traffic control sudah dipindahkan dari Singapura untuk kawasan timur Indonesia, itu dipindahkan ke Makassar sebagai hub. Kemudian ada beberapa airline seperti katakanlah Garuda, itu sekarang ini sudah mengadakan penerbangan langsung dari Makassar ke
katakan ke Singapura, memudahkan nanti untuk petani-petani on farm producer. Kemudian ciri khasnya kita di sini dari on farm producer ini akan bergerak menjadi agribisnis dan nanti agro industri. Kita lihat coklat-coklat di Sulawesi Selatan sudah mulai bergerak, bukan kita kirim secara gelondongan lagi, tapi kita sudah mulai memproduksi dalam bentuk pasta dan lain-lain. Hal lain yang perlu kami apresiasi di sini bahwa peredaran uang yang ada di Sulawesi Selatan itu tahun 2008 itu kurang lebih 60 triliun. Tahun 2011 yang lalu kerjasama kita data yang kami dapatkan dari Bank Indonesia dengan dari BPS itu sudah 128 triliun, dan ini akhir tahun ini sudah mendekati 140 atau hampir 150. Jadi kita harapkan bahwa ini merupakan satu indikator bahwa ada sesuatu yang telah dibuat oleh pemerintah di BKPRS, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi 8,6%, dan kita harapkan ada program-program lanjutan ke depan yang bisa sustainable. Dan yang terakhir barangkali yang perlu kami kemukakan, bukan cuma program-program yang kami anggap excellent untuk katakanlah pendidikan gratis, tapi program 1000 dokter dalam kurun waktu yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintah Sulawesi Selatan itu dianggarkan untuk bagaimana untuk itu dibayar oleh APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang kita akan kita tetap tunggu bagaimana program selanjutnya, dan Kadin sebagai counterpart, sebagai mitra daripada pemerintah daerah dan juga dengan pihak perbankan dan perguruan tinggi sendiri, kita sudah Kadin Sulawesi Selatan masuk ke perguruan tinggi untuk katakanlah memberikan motivasi untuk entrepreneurship. Oke, terusan ya. Baik, terima kasih Pak Ilham, terima kasih Pak Majid dan Pak Rum. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, waktu juga yang akan membatasi kita dialog kita malam hari ini tentang pelayanan publik, dan tentu kita semua berharap bahwa ke depan di 2013 ini kualitas pelayanan publik kita semakin baik, yang diharapkan juga bisa mendorong perekonomian kita ke arah yang lebih maju lagi, pertumbuhan yang lebih cepat lagi, sehingga Sulawesi ini dan yang didrive oleh teman-teman, oleh para pengurus di BKPRS, sehingga akselerasi pembangunan perekonomian kita bisa lebih dipacu lagi. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tahun baru 2013. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.